Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah masuk ke kamar Lin Tian, mereka dipersilahkan duduk oleh Lin Tian. Setelah itu, mereka semua tidak ada yang berbicara duluan. Baik Xiaomi Er maupun Fu Zier, mereka berdua hanya terdiam. Mereka terlihat bingung, dan ingin membicarakan apa. Sedangkan Lin Tian, dia hanya diam sambil menunggu mereka memulai pembicaraan. Tetapi karena mereka tidak berbicara cukup lama, Lin Tian menghela nafas berat. Kenapa wanita selalu malu untuk memulai duluan? Apakah mereka selalu menunggu pria yang lebih dulu memulainya? Pikir Lin Tian dengan perasaan agak bermasalah. Jadi Tuan Putri, siapa wanita ini? Tanya Lin Tian duluan agar mereka bisa mulai untuk berbicara. Oh, perkenalkan saudara Tian, ini adalah bibiku, dia Xiao Zi, jawab Xiaomi Er sambil mengenalkan bibinya. Oh, kalau begitu, salam untuk senior Xiao, ucap Lin Tian dengan sedikit hormat kepada Xiao Zi. Xiao Zi hanya mengangguk kepada Lin Tian dengan acuh. Melihat sikap bibinya itu, Xiaomi Er merasa kalau pembicaraan mereka akan sedikit ada masalah. Kalau begitu, ada apa tiga wanita cantik datang mengunjungiku malam-malam begini? Tanya Lin Tian. Fu Zier dan Xiaomi Er hanya saling memandang, mereka seperti sedang saling meminta untuk siapa mulai berbicara duluan, dan pada akhirnya suasana kaku pun terjadi lagi di sana. Begini, aku ingin tahu dari mana asalmu? Tanya Xiao Zi dengan wajah santai. Mendengar pertanyaan dari Xiao Zi, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Kenapa tiba-tiba saja wanita ini langsung saja menanyakan dari mana dia berasal, dan apakah itu penting bagi mereka? Pikir Lin Tian. Oh, aku hanya berasal dari desa kecil. Balas Lin Tian dengan santai juga. Xiao Zi sedikit mengerutkan keningnya juga, saat dia melihat betapa tenangnya wajah Lin Tian. Dia tidak pernah menyangka bahwa, kalau pemuda ini bahkan tidak sedikit pun takut setelah mengetahui status dan juga kekuatan di belakangnya. Ini sama seperti yang dikatakan Mier, pikir Xiao Zi. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan, bagaimana jika tiga wanita cantik untuk kembali saja ke kamar masing-masing? Karena tidak baik kalau tiga wanita yang belum menikah, itu berada di satu kamar dengan laki-laki seperti diriku, ucap Lin Tian yang mencoba mengusir mereka dengan cara yang halus. Baiklah, kami pamit dulu kalau begitu, ucap Xiao Zi sambil berdiri, dan berjalan keluar dari kamar Lin Tian. Melihat hal itu, Xiaomi Er dan Fu Zier merasa kaget dengan sikap Xiao Zi. Karena di Kekaisaran, Xiao Zi terkenal dengan wanita yang keras kepala dan juga tidak kenal ampun. Tetapi sekarang, wanita keras kepala di Kekaisaran ini bahkan pergi tanpa ada perlawanan sedikit pun. Tetapi karena Xiao Zi sudah memutuskan untuk pergi, dua wanita lainnya pamit dengan Lin Tian. Lalu, mereka meninggalkan kamar Lin Tian dengan wajah yang agak malu. Lin Tian juga masih sedikit bingung dengan sikap Xiao Zi itu, mungkin orang lain berpikir kalau wanita ini mengalah. Tapi dia tahu, kalau wanita ini mungkin sedang memikirkan suatu rencana di balik kepergiannya ini. Wanita yang cukup sulit, dia memang pantas menjadi saudari Kaisar Api, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Dia segera menutup pintu kamarnya, lalu duduk di tempat tidur sambil menunggu informasi dari Bai kecil dan Pi kecil. Cerita berpindah di gerbang Sekte Hitam. Ada seekor kucing dan tikus yang sedang berjalan dengan santainya, lalu masuk ke gerbang Sekte Hitam itu. Walaupun ada dua orang yang menjaga gerbang di sana, tapi mereka tidak melihat kedua binatang kecil itu masuk. Keduanya terus masuk ke dalam Sekte Hitam, sambil berjalan ke sebuah puncak yang cukup tinggi, itu untuk melihat Sekte Hitam dari puncak tersebut. Mari kita mulai rencananya.
Ambil semua yang ada di Sekte Hitam, dan jangan tinggalkan satu pun. Paham kan? Ucap Bai kecil kepada Pi kecil. Pi, balas Pi kecil sambil memukul dadanya dengan keras. Bagus, ayo mulai. Aku harus mengambil benda biadab itu juga dari dalam goa, ucap Bai kecil. Lalu, kedua binatang kecil itu berpisah di puncak tersebut. Pi kecil menggali tanah, dan menuju ke ruangan pembendaharaan Sekte Hitam. Sedangkan Bai kecil, dia pergi menuju ke goa di mana tempat benda dewa disimpan oleh Sekte Hitam. Cerita berpindah ke kamar Xiaomi Er. Bibi, kenapa kamu pergi begitu saja? Tanya Xiaomi Er dengan bingung, sambil menatap bibinya itu. Pemuda itu jangan diganggu dulu, aku merasa dia tidak sesederhana penampilan luarnya saja, jawab Xiao Zi dengan santai. Mendengar jawaban itu, kedua wanita ini hanya bisa mengangguk dan menuruti perkataan Xiao Zi. Keduanya mengerti, pasti ada alasan kenapa Xiao Zi mengatakan hal itu kepada mereka. Dan kemungkinannya, itu ada beberapa hal yang ditemukan oleh Xiao Zi di kamar Lin Tian tanpa sepengetahuan mereka juga. Tian Lin, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu terlihat akrab bagiku? Pikir Xiao Zi. Cerita berpindah di kamar Lin Tian. Haciu, apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba saja bersin? Pikir Lin Tian. Lalu tidak lama setelah itu, dia tenang kembali dan menutup matanya di tempat tidur itu. Pagi harinya, berita besar keluar dari Sekte Hitam. Ruang pembendaharaan Sekte Hitam telah dikemalingan oleh seseorang, dan bahkan tidak ada yang tersisa di dalam tempat mereka menyimpan harta itu. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tempat kita bisa kemalingan seperti ini? Ucap Master Sekte Hitam dengan wajah yang sangat kesal. Di aula itu, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Wajah mereka semua juga terlihat jelek, bahkan mereka semua juga sama bingungnya dengan Master Sekte Hitam. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu tetua. Cepat pergi, dan perintahkan semua penjaga untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang masuk ke sekte kita baru-baru ini, jawab Master Sekte Hitam. Dan, boom, apa itu? Teriak Master Sekte yang kaget, saat ada bunyi ledakan yang keras di sektenya. Wajahnya juga berubah menjadi jauh lebih jelek lagi. Tanpa mengatakan apapun, dia menghilang dari kursinya dan menuju tempat ledakan itu berada. Sudah dimulai, ucap Lin Tian yang telah membuka matanya. Dia segera tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah jimat. Jimat itu langsung terbakar, dan Lin Tian juga langsung menghilang dari tempat tidurnya. Di saat bunyi ledakan terdengar di beberapa tempat Sekte Hitam, itu membuat orang-orang yang cukup dekat dengan Sekte Hitam menjadi kaget. Apa yang terjadi di sana? Ucap Xiaomi Er sambil melihat ke arah Sekte Hitam. Semua orang bisa melihat sebuah asap menggumpal tinggi di langit, dan posisi asap itu berada di Sekte Hitam. Secara tepatnya, itu berasal dari salah satu tempat terlarang di Sekte Hitam. Sial, sekarang apa lagi? Ucap Master Sekte sambil melihat goa di depannya meledak. Tuan, senjata dewa kita telah dicuri, teriak salah satu penjaga yang baru keluar dari goa itu. Apa? Seru Master Sekte Hitam dengan sangat terkejut, dan segera memerintahkan para tetua untuk mengaktifkan formasi pelindung sekte itu agar tidak ada yang bisa keluar dari sekte tersebut. Ush! Bas-bas! Formasi besar Sekte Hitam pun diaktifkan, dan formasi itu menutupi sekte itu dari dalam. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang tahu keadaan Sekte Hitam setelah formasi diaktifkan. Keterkejutan muncul di hati setiap orang yang melihat formasi besar Sekte Hitam, bahkan para perwakilan dari tamu undangan yang telah datang untuk menghadiri acara Sekte Hitam, mereka semua juga kaget dengan kejadian yang mendadak itu. Bibi, apa yang terjadi? Ada apa dengan Sekte Hitam? Tanya Xiaomi Er yang juga melayang di langit,
dan kemudian menatap ke arah formasi di depannya itu. Bibi juga tidak tahu. Tetapi setelah formasi diaktifkan, Bibi tidak bisa melihat keadaan di dalamnya, balas Xiao Zi dengan wajah agak bermasalah. Kejadian ini terlalu mendadak baginya, karena bagaimana mungkin Sekte Hitam tiba-tiba saja mengaktifkan formasi kuno pelindung sekte mereka. Apakah memang ada penyusup di sekte mereka? Tetapi jika memang ada penyusup, itu tidak seharusnya mereka memasang formasi besar ini secara langsung, pikir Xiao Zi. Di dalam sekte hitam itu sendiri. Keparat, siapa yang dapat menjelaskan apa yang terjadi di sini? Teriak Master Sekte Hitam dengan wajah yang benar-benar sangat marah. Semua harta di ruang hartanya telah dicuri, kemudian sekarang benda dewa yang akan dia tampilkan besok, itu juga telah dicuri oleh seseorang. Dan bahkan, pencuri itu berhasil masuk tanpa terdeteksi sedikitpun. Tidak ada yang bisa menjawabnya, dan mereka juga sangat marah dengan apa yang terjadi di sekte mereka sekarang ini. Tetapi tidak lama setelah itu, mereka melihat seekor kucing keluar dari dalam goa yang terbakar itu, dengan bulunya yang sudah kotor karena terkena asap goa. Melihat kucing itu, perasaan aneh muncul di mata semua orang yang ada di sana. Bahkan Master Sekte pun juga bingung, dari mana datangnya kucing yang mereka lihat ini. Tangkap kucing itu, teriak Master Sekte. Segera setelah sadar, mereka merasa ada yang tidak benar. Bagaimana tidak, mana mungkin ada kucing yang selamat dari ledakan di dalam goa itu. Dan juga, dari mana kucing itu muncul? Di sekte mereka, mereka tidak ada yang memelihara kucing. Hanya satu hal yang terfikir di kepalanya, pasti kucing ini bukanlah kucing biasa. Jadi, maka dari itu dia langsung memberi perintah untuk menangkap kucing putih itu. Meong, kucing itu melihat banyak ahli yang datang ke arahnya, dan dia pun langsung kabur dengan cepat dari sana. Bajingan, larinya cepat sekali, ucap semua tetua yang mengejar kucing tersebut. Di sana, semua orang berusaha untuk mengejar kucing putih kecil itu. Karena mereka semua sibuk mengejar kucing putih itu, mereka pun tidak sadar bahwa ada hal yang jauh lebih buruk akan terjadi di dalam sekte mereka. Lebih tepatnya, itu berada di tempat perkumpulan Tuan Muda Sekte Hitam. Senior, apa yang terjadi di luar? Tanya salah satu murid yang pernah ikut ke desa Suma. Di sana, itu memang sedang berkumpulnya murid-murid yang dulu pernah ikut ke desa Suma. Dan ternyata, orang yang memimpin mereka ke sana adalah Tuan Muda Sekte Hitam itu sendiri. Oh, tidak masalah, guru dan tetua lain sedang mengatasinya. Jadi jangan terlalu difikirkan, jawab Tuan Muda Sekte Hitam dengan wajah penuh senyum. Baiklah kalau begitu. Jadi, sekarang kenapa kita berkumpul senior? Tanya pemuda lainnya. Hehehe, ini adalah sebuah perayaan, karena aku berhasil mendekati salah satu wanita keluarga besar dari Kekaisaran Api, balas Tuan Muda Sekte Hitam. Wah, kalau begitu, selamat ya senior, ucap mereka serentak. Kata-kata pujian pun satu persatu keluar dari pemuda yang ada di sana, dan itu membuat Tuan Muda Sekte Hitam merasa bangga dengan keberhasilannya. Meskipun dia sendiri tidak tahu, apakah wanita itu suka atau tidak dengan dirinya. Tetapi dia tetap harus merayakannya, karena dia berhasil mengajak wanita itu berbicara. Bagus kalian semua di sini. Kalau begitu, aku tidak perlu mencari kalian satu persatu, ucap Lin Tian secara tiba-tiba, dan itu membuat semua pemuda menjadi kaget. Siapa? Teriak Tuan Muda. Dewa Kematian, balas Lin Tian yang muncul di belakang seorang pemuda Sekte Hitam. Lalu, dia segera menebas leher pemuda itu, dan kepalanya pun jatuh ke tanah. Slaas! Crot! Kamu, seru si Tuan Muda. Tentu saja, Tuan Muda Sekte Hitam tahu siapa pemuda yang muncul di depannya ini. Dia melihatnya saat di acara pertemuan generasi muda beberapa hari yang lalu,
Tapi yang tidak dia percayai adalah, pemuda ini berani sekali membunuh di sekte hitamnya. Kenapa kamu kaget begitu? Tenang saja, nanti akan ada yang lebih membuat dirimu terkejut lagi dari ini, balas Lin Tian dengan wajah santai. Dan segera, aura alam raja tingkat ke-8 menyelimuti semua pemuda yang ada di sana. Di saat mereka merasakan aura tersebut, mereka merasa seperti ditekan oleh Master Sekte Hitam sendiri. "Tolong, ada penjahat!" teriak para pemuda itu dengan ketakutan saat menatap Lin Tian. Tetapi Lin Tian hanya tersenyum, dan dia bahkan telah menyegel ruangan ini. Jadi, orang-orang ini hanya berteriak dengan sia-sia, karena tidak ada yang akan datang untuk menolong mereka. "Kamu, apa maumu?" tanya Tuan Muda Sekte Hitam dengan ketakutan. "Kamu masih ingat Desa Suma?" tanya Lin Tian. "Hah, Desa Suma?" seru mereka dengan kebingungan, dan tidak mengingat nama desa itu. Ush! Cerot-cerot-cerot. Salah satu tangan dari mereka semua, itu terpotong dengan sendirinya. Bahkan Tuan Muda Sekte Hitam itu sendiri, tangannya ikut terpotong juga. "Oh, baiklah kalau begitu, biarkan aku membuat kalian ingat," ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa. Bang! Cerit! Akibat tekanan yang berasal dari aura membunuh Lin Tian, semua murid muda itu berlutut sambil memuntahkan seteguk darah dari mulut mereka. "Apa maumu? Apa salah kami?" ucap salah satu pemuda dengan ketakutan. "Cih, apakah kalian tidak ingat dengan sebuah desa kecil, di mana kalian telah membantai penduduknya yang hanya manusia biasa? Dan bahkan, kalian memperkosa dengan keji para gadis muda yang ada di sana?" teriak Lin Tian dengan sangat marah. Dari sanalah mereka ingat desa yang dulu mereka bunuh dengan kejam. Tetapi dalam pikiran mereka, itu hanyalah manusia biasa, dan kenapa juga pemuda ini menjadi sangat marah. Itu hanya desa manusia biasa, dan mereka juga hanyalah semut. Apa salahnya kami membantai mereka, dan tidak akan ada yang rugi, jawab Tuan Muda Sekte Hitam dengan tak bersalah. Hahaha, manusia biasa, semut, sekarang kalian sendiri adalah semut di mataku. Jadi tidak masalah jika aku membunuh kalian. Tenang saja, ini tidak akan menyakitkan, balas Lin Tian dengan wajah tersenyum jahat. Ah, di tempat itu, seluruh pemuda tersebut berteriak dengan keras. Rasa sakit yang mereka alami ini, bahkan membuat mereka lebih baik mati daripada hidup. Terlebih lagi, Tuan Muda Sekte Hitam mereka benar-benar disiksa oleh Lin Tian. Dan bahkan, tidak ada yang tahu kejadian yang terjadi kepada Tuan Muda mereka di dalam sekte mereka sendiri. Itu karena, mereka masih sibuk menangkap bayi kecil. Beberapa jam berlalu, dan Lin Tian masih tetap menyiksa mereka. Lalu, setelah dia merasa itu sudah cukup, dia segera membakar mereka dengan api langitnya secara perlahan. Ah, panas! Sebelum mereka habis terbakar dengan abu, mereka tetap merasakan sakit yang luar biasa di dalam api langit Lin Tian. Di sana, Lin Tian hanya menyisakan Tuan Muda Sekte Hitam yang tidak bisa berbicara, dan wajahnya pun tidak terlihat seperti manusia lagi. Lin Tian mengambil Tuan Muda itu, dan kemudian menghilang dari tempat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.